gitu. Oke. Sebelum mulai mungkin saya izin share screen dulu ya. Ini mungkin kita lebih ke perkenalan dulu. Oke. Layar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan ya. Oke, mungkin ini sambil perkenalan. Nanti ya saya harapkan juga dengan teman-teman kenal saya dan juga saya mungkin perlahan ya karena teman-teman ada banyak. Seiring waktu berjalannya kelas nanti kita sambil kenalan dan juga mencoba mengingat nama dan orangnya yang mana. Oke, ini kelas ini namanya mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak ya. Ini kelas ini paralel ada di RPL itu di program studi RPL kalau saya tidak salah ada 3 kelas ya, ada 3 kelas dan ada 3 dosen yang berbeda ngajar mata kuliah ini. Oke, jadi mungkin materinya secara umum sama dan mungkin ada juga materi-materi spesifik yang beda diberikan oleh dosen tertentu mungkin sebagai materi tambahan. Oke, nah ini informasi terkait saya pengampu di kelas ini. Nama saya Nungki Salviandro, boleh panggil Nungki, ya. Kode dosen saya NKS. Nah ini sedikit latar belakang pendidikan saya. S1 saya di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kedua yang lanjut S2 lagi di tempat yang sama, Fakultas Ilmu Komputer juga, Universitas Indonesia juga. Lalu yang ketiga, saya lanjut lagi ke jenjang doktoral atau S3. Sama jurusannya masih ilmu komputer ya di Departemen of Computer Science, University of York. Sebelumnya ada yang tahu York itu di mana? Negara apa mungkin? Inggris ya, Pak. Inggris. Ada yang punya pendapat lain? Amerika. Oh, Amerika. Ada yang bilang Amerika? Siapa yang ngomong Amerika tadi? Aku. Arzak. Oke. Ya, kenapa Amerika, Arzak? Karena itu York-nya kayaknya dari New York ya, kata York. Good point. Bagus, poin bagus, Arzak. Terus mungkin ada satu orang yang jawab Inggris tadi siapa? Kenapa York ini yakinnya di Inggris? Seingat saya, Pak, mungkin saya salah. Ya, nggak apa-apa. Glorious ya. Kenapa di Inggris York Glorious? Saya dulu pernah baca. Oh, pernah baca. Kirain pernah ke sana. Belum. Ya, semoga nanti ada rezeki ya, ada kesempatan. Ya, yang benar York itu di Inggris. Ya, walaupun di Amerika juga ada namanya New York, tapi kebetulan yang saya ini di kota York, tapi di Inggris. Dan ada juga kampus yang namanya York juga ya, itu adanya di Kanada. Nah, di Kanada. Kalau saya nggak salah namanya itu City University of York. Nah, jadi mirip juga. Ya mungkin ya koloni Inggris dulu ya, berangkat ke Amerika sampai ke Kanada dan seterusnya. Gitu. Oke, nah secara umum ini saya tergabung di research group software engineering. Ya bidang riset saya itu ya mungkin ya umumnya software engineering, ada kaitannya juga dengan model driven engineering, requirements engineering, terus sistem assurance dan juga bahasa pemodelan yang modeling languages. Dan mungkin nanti kalau teman-teman udah mulai mau proposal TA ataupun ya TA ya skripsi ya, nah nanti ya mana tahu ada kesempatan penelitiannya bareng saya. Nah ini untuk kontak saya bisa dikontak via email ini, selain juga di Telegram ya, mungkin teman-teman juga udah tergabung di grup Telegram, bisa kontak saya melalui 2 jalur itu. Oke. Kita lanjut ke ini identitas mata kuliahnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, nama mata kuliahnya itu pengantar rekayasa perangkat lunak. Bobot atau kreditnya itu 3 SKS. Di bawah rumput ilmu software engineering. Nah, ngapain nih kita di mata kuliah ini?
Nah, secara umum, mata kuliah ini itu akan memberi pengenalan kepada teman-teman terkait konsep dari keilmuan RPL, rekayasa perangkat lunak, dan bagaimana pentingnya RPL itu dalam kehidupan manusia pada umumnya. Jadi mungkin ya tingkat pertama ini introduction to software engineering dulu. Nanti di tingkat kedua baru sedikit mendalami software engineering itu apa saja dan sub-subnya apa saja. Jadi semakin lama kuliah di program studi software engineering atau RPL ini, ya mungkin nanti akan semakin dalam pemahamannya terkait software engineering itu sendiri. Oke, nah ini program learning outcomes-nya, ya ini diturunkan dari program studi, sorry. Jadi diharapkan nanti mahasiswa itu dapat menguasai metode rekayasa secara mendalam yang relevan dalam bidang RPL, baik itu berskala besar dan juga mendukung otomatisasi proses-proses dalam RPL itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa kata kunci nih teman-teman di sini ya. Pertama harus menguasai nanti metode-metode rekayasa perangkat lunak ya untuk bidang atau domain software yang berskala besar dan juga ya support untuk otomatisasi. Ya. Dan dari PLO ini tadi diturunkan lagi menjadi CLO, Course Learning Outcome. Ya, Course Learning Outcome ini yang pertama, mahasiswa itu dapat mengenal nih tujuan dan konsep dasar apa itu RPL. Kedua, mahasiswa juga diharapkan bisa memahami konsep-konsep RPL tadi dan juga mahasiswa memahami posisi ilmu RPL itu dalam keilmuan komputasi. Oke, nah ini agenda kita satu semester ini. Ya, di sebelum UTS itu akan ada 7 pertemuan. Dari pertemuan pertama itu kita akan membahas ini perangkat lunak dalam kehidupan sehari, terus konsep RPL itu sendiri, lalu ada bahas requirements engineering, lalu software design arsitektur, programming basic. Ya ini udah mulai perkenalan, walaupun nanti di sini teman-teman mungkin sudah banyak juga yang udah punya skill programming ya. Jadi ini sekedar introduction saja dulu ya. Karena mungkin ada juga yang belum pernah megang programming sama sekali. Lalu kita juga akan bahas tentang quality assurance dan testing ya. Dan ketujuh bahas tentang deployment, termasuk training dan maintenance. Nah, untuk evaluasinya, salah satu evaluasi materi-materi sebelum 7 pertemuan awal itu akan ada UTS nantinya. Ya. Lalu setelah UTS itu akan ada beberapa materi lagi ya, sebelum nanti di akhir semester teman-teman ada aktivitas presentasi. Nah, presentasi ini katanya sama tugas besar. Oke, nah penjelasan tugas besar mungkin nanti muncul diberikan ya disesuaikan juga dengan timeline materi-materi yang disampaikan. Oke, setelah UTS itu akan ada materi terkait software engineering project ya termasuk juga manajemennya seperti apa, lalu pengenalan software proses. Di pertemuan ke-10 itu ada software configuration management, ke-11 ada software evaluation dan maintenance, dan ke-12 itu ada keilmuan tetangga RPL. Nah, ini tanda kutip ya tetangga, karena software engineering itu juga beririsan dengan keilmuan CS, computer science, ya, CE, computer engineering, IS, information system, dan juga IT, information technology. Dan juga organisasi keilmuan RPL, misalnya ini ada IEEE, ICM, dan seterusnya. Oke, terkait agenda perkuliahan ini, apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk evaluasi asesmen untuk kuliah ini tuh dibagi beberapa komponen ya. Pertama untuk evaluasi CO1 tadi yang sudah dijelaskan itu nanti ada asesmen dalam bentuk kuis atau tugas, ada juga dalam bentuk UTS, sehingga totalnya adalah 35% dari total nilai akhir yang bisa didapatkan. Lalu untuk CO2 itu komponen evaluasinya juga ada dari kuis dan tugas, dan UTS 30% dan tidak dievaluasi di tugas besar sehingga totalnya 30%. Lalu untuk mengevaluasi CO3 itu ada kuis dan tugas dan dinilai juga di tugas besar ya, tapi nggak masuk ke UTS CO3 itu sehingga totalnya 35%. Nah, jadi secara keseluruhan akan ada total 100%.
ya. Jadi bisa dilihat nih, kalau total kuis dan tugas itu selama 1 semester ini akan ada 30%, IPS 45, tugas besar 25. Nah, mungkin saja nanti di berjalannya perkuliahan ada kuis atau tugas di luar yang ini, yang mungkin sifatnya refleksi saja apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dimengerti, apa kesulitan yang dialami, dan belum tentu akan dimasukkan ke poin penilaian. Oke, lalu nah ini media pembelajaran. Kita semua materi, mungkin link pertemuan, kuis, tugas, dan diskusi itu umumnya ada di LMS. Nah, termasuk pertemuan hari ini juga saya sudah infokan tadi, ada yang nanyain yang di grup. Saya bilang linknya ada di LMS, dan juga ya jadi itu referensi utama ya, kalau saya nggak di broadcast linknya di grup, teman-teman bisa cek LMS dulu, seperti itu. Terus khawatir saya nggak ada kesempatan untuk broadcast di grup. Oke, lalu untuk interaksi sinkronus ya langsung seperti ini ya, kita bisa nanti pakai berbagai macam media ya, pakai Zoom, kenapa Jimmy atau Microsoft Teams. Oke, nah ini aturan umum saja teman-teman, karena ini harus comply juga dengan dosen-dosen lain yang menempuh mata kuliah yang sama, dan juga peraturan fakultas dan universitas. Nah, mahasiswa itu wajib membaca materi sebelum menuju perkuliahan. Nah, itu sewajarnya juga saya udah memberikan materi sebelum perkuliahan biar bisa juga dibaca dulu sama teman-teman. Dan juga diharapkan teman-teman aktif dalam kuliah, baik itu sinkronus kayak sekarang ataupun asinkronus ya, forum diskusi contohnya. Dan juga seandainya ada pertanyaan bisa disampaikan, dan bisa juga misalnya karena ini 3 SKS ya, 3 SKS itu artinya 50 menit itu kita interaksi di kelas seperti ini, contohnya sinkronus. Lalu 50 menit berikutnya itu bisa dalam bentuk belajar mandiri, dan 50 menit berikutnya itu bisa dalam bentuk belajar terstruktur, misalnya dikasih tugas ataupun kuis seperti itu. Nah, untuk kehadiran ini mengacu ke peraturan universitas ya, yaitu ada 75%. Karena kalau lebih kecil daripada ini konsekuensinya ya macam-macam. Contohnya bisa nggak ikut UTS ataupun nggak UAS nanti ya, sehingga komponen asesmennya bisa jauh berkurang, dan ya efeknya mungkin bisa jadi ya nggak lulus gitu. Oke. Lalu mahasiswa juga dianggap hadir jika membaca slide materi, mengerjakan tugas, kuis, dan berpartisipasi dalam diskusi. Nah, ini juga bisa jadi poin untuk kehadiran. Jadi seandainya nanti ada materi yang disampaikan, atau saya kasih kuis, tugas, ataupun saya kasih poin-poin untuk didiskusikan, nah silahkan itu dikerjakan ya, ikut berpartisipasi biar juga bisa dihitung sebagai kehadiran. Lalu, nah ini yang krusial juga, jika ditemukan indikasi plagiarisme, cheating, ya copy paste tugas, nontek, nah itu ada konsekuensinya ya sesuai peraturan universitas. Nah, umumnya itu bisa langsung E untuk mata kuliah yang terbukti melakukan kecurangan ini tadi. Oke, nah untuk aturan perkuliahan apakah ada pertanyaan? Ada ya, teman ya. Oke, selanjutnya kita mulai materi yang pertama. Oke, sebentar saya stop sharing dulu, ganti slide. Oke, semoga layar saya sudah kelihatan. Nah, ini sekarang kita lanjutkan ya, setelah tadi perkenalan dan juga menjelaskan mata kuliah tentang apa, berikut peraturannya. Sekarang kita mulai materi pertama kita terkait pendahuluan dari mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Oke, nah ini tujuan dari mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak, yaitu mengenalkan tujuan dan konsep dasar keilmuan rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Oke, nah ini ada beberapa agenda ya yang kita bahas. Pertama ya pengenalan kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak itu apa, dan penggunaan perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari, serta manfaat rekayasa perangkat lunak, jenis-jenis perangkat lunak, dan juga mungkin ada nanti diskusi sedikit tentang mitos dan kesalahpahaman mengenai pengembangan perangkat lunak. Oke, nah pengenalan mata kuliah. Oke, nah ini tujuannya ya pertama-tama teman-teman bisa sambil mengenalkan konsep-konsep dasar keilmuan rekayasa perangkat lunak,
dan mengenalkan program studi S1 rekayasa perangkat lunak kepada teman-teman mahasiswa. Nah, apa namanya, mungkin kita juga dalam keseharian sekarang ini tidak luput dari interaksi kita dengan perangkat lunak itu sendiri. Ya, mungkin teman-teman bisa menjawab reflection question, atau pertanyaan refleksi kepada diri sendiri. Kira-kira perangkat lunak apa saja yang sudah kita gunakan dalam 3 hari terakhir ini? Ya, kalau saya pribadi itu banyak sekali ya, terutama mungkin dalam proses belajar mengajar, ya, mempersiapkan materi dan seterusnya. Ya, perangkat lunak mulai dari bermacam-macam ya, dari perangkat lunak yang running berjalan di laptop ya, komputer juga handphone ya, bisa kalau misalnya di laptop tadi berupa operating system ya, OS, dan juga mungkin aplikasi untuk pembuatan materi pembelajaran ya, misalnya menggunakan PowerPoint dan seterusnya. Nah, lalu teman-teman juga mungkin bisa merefleksikan diri, kira-kira apa saja perangkat lunak yang sudah kita gunakan dalam 3 hari terakhir. Ya, jangan-jangan dari bangun tidur itu aja kita sudah interaksi langsung ya, langsung buka handphone, cek pesan aplikasi, pesan interaksi ya, pesan singkat. Lalu mungkin mulai perkuliahan sudah menggunakan aplikasi video conference ya, misalnya pakai aplikasi tertentu, Zoom, Google Meet, dan seterusnya, hingga nanti mau tidur. Ya, sebelum tidur jangan-jangan kita juga perlu aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai pengantar tidur ya, misalnya contohnya baca buku e-book ya yang ada di fasilitas aplikasi di handphonenya, contohnya. Oke, nah pertanyaan sudah agak spesifik lagi nih. Apakah dalam 3 hari terakhir ini kita mengakses ini, menggunakan 3 perangkat lunak ini? Contohnya pertama menggunakan perangkat lunak yang terkait dengan email, ya, lalu medsos mungkin ya, dan juga mungkin ojek online. Ya, apakah 3 perangkat lunak ini kita ada nggak interaksi dalam 3 hari terakhir? Kalau saya pribadi contohnya ada ini ya, selalu ada nih setiap hari ya, misalnya macam-macam aja ini ya. Ya, keperluannya baik interaksi dengan kolega ya, ataupun ngobrol ya mungkin dengan teman juga ya, seterusnya. Oke, jadi emang nggak bisa susah ya untuk lepas dari interaksi kita dengan perangkat lunak di hari-hari seperti sekarang ini ya, di dunia yang sudah modern. Oke, nah ini ada beberapa contohnya ya. Tadi sempat saya singgung juga ada yang namanya operating system ya, dan ada juga web browser ya, web browser. Kalau operating system yang mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya, udah sering pakai ya, ada operating system Windows ya yang dari Apple kalau untuk laptop Mac OS, kalau untuk handphone ya mungkin iOS, ada juga Android ya, ada juga yang sampai kayak seperti Linux, Ubuntu, Debian dan seterusnya. Nah, lalu web browser ini juga mungkin hampir tiap hari juga kita menggunakan perangkat lunak yang tipenya seperti ini ya. Misalnya untuk mengakses halaman akademik ya, ataupun halaman LMS di mana kita mesti mengunduh materi atau mengerjakan kuis online. Ya, kalau web browser itu macam-macam juga tipe-tipenya, dan saya rasa juga sebagian besar teman-teman udah hafal ya, mulai dari Google Chrome, Internet Explorer, Safari dan seterusnya. Oke. Dan emang kenyataannya software itu sekarang anywhere dan everywhere, dan kita selalu akan menggunakan berbagai macam perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, nah ini mungkin sedikit kita diskusikan saja bagaimana manfaat rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Nah, ini bisa kita renungkan nih, bagaimana perangkat lunak yang kita pakai sehari-hari itu proses pembuatannya seperti apa, sehingga kok kita bisa menggunakan dengan nyaman ya, karena saking nyamannya kita berulang menggunakan perangkat lunak tersebut. Nah, tadi karena perangkat lunak itu adalah bagian dari hidup kita sekarang ini, maka hampir semua peralatan elektronik itu digerakkan oleh perangkat lunak. Ya, mulai dari mobil, pesawat terbang, kapal laut, telepon, bangunan, kota, ya. Contohnya sekarang kan kalau mobil ada mobil yang sudah dilengkapi dengan perangkat lunak sebagai contohnya ya bagian dari entertainment system ya. Lalu juga bagian navigasi contohnya, di mana kita bisa
diinformasikan rute-rute terdekat atau jalan-jalan yang nggak macet misalnya. Atau mungkin yang sedikit agak lebih canggih ya yang lagi tren menggunakan self driving car ya. Jadi mobilnya punya perangkat lunak yang bisa memfasilitasi drivernya tanpa harus ambil kendali untuk setir mobilnya. Mobilnya bisa setir sendiri sampai ke tujuan. Ya itu semua nggak lepas dari peran dari perangkat lunak. Dan juga sekarang hampir semua disiplin ilmu itu menggunakan perangkat lunak, ya baik di teknik, sains, kedokteran, farmasi, pertanian dan seterusnya. Nah ini mungkin juga teman-teman bisa direnungkan. Kira-kira disiplin ilmu apa ya yang nggak pakai perangkat lunak? Atau mungkin pertanyaannya dibalik, apa nih contoh-contoh perangkat lunak yang digunakan di disiplin ilmu tertentu? Ya, jadi bisa juga kita merenung bahwa sebenarnya hardware itu bisa jadi tidak berguna nantinya ketika kalau nggak ada software dalamnya. Jadi emang butuh perangkat lunak untuk menggerakkan tadi ya untuk bersinergi dengan software dengan hardware-nya sehingga bisa digunakan oleh usernya, manusia di sini konteksnya. Jadi, nah ini kira-kira kalau dikasih gambar seperti ini, teman-teman asosiasinya seperti apa? Apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat gambar seperti ini? Ini kan ada contoh line of code ya, contoh-contoh kode program. Kira-kira dikasih gambar seperti ini, apa yang teman-teman pikirkan? Ya, apakah proses pembuatannya atau bahasa pemrogramannya atau seperti apa? Ya. Nah, jadi setelah kita bisa mengasosiasikan dari lihat gambar tadi ya line of code tersebut, kira-kira kita pikirkan apa? Oh iya, oh Pak, itu berarti contohnya menggunakan bahasa pemrograman X seperti itu. Lalu mungkin follow up questions-nya, pertanyaan lanjutannya adalah apakah dengan menggunakan pemrograman, proses coding, programming dan seterusnya itu bisa menyelesaikan semua masalah. Nah ini contohnya ya, seperti fungsionalitas apa saja yang harus ada dalam software. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, apakah bisa dengan hanya menggunakan programming? Lalu seperti pertanyaan nomor 2, di mana letak menu dan posisi tombol yang baik? Ketiga, apakah perangkat lunak sudah tidak ada kesalahan? Keempat, bagaimana perangkat lunak bisa melayani banyak user secara bersamaan? Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan itu yang tidak melulu kaitannya dengan fungsionalitas satu sistem yang nanti diturunkan penyelesaiannya dengan programming. Ada hal-hal non-fungsional, misalnya seperti pertanyaan nomor pertama dan kedua ya. Misalnya tadi, di mana letak menu dan posisi tombol yang baik. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan hal-hal user experience, sehingga ketika orang user experience-nya bagus saat menggunakan perangkat lunak tersebut, orang itu akan kembali menggunakan perangkat lunak tersebut. Jadi emang tidak semua hal yang kaitannya dengan software engineering atau perangkat lunak tadi itu bisa diselesaikan dengan masalah programming. Oke. Lalu, mungkin ini ilustrasi saja alasan-alasan kita itu membutuhkan perangkat lunak ya. Kita membutuhkan software engineering karena tadi software engineering itu skopnya besar ya, mulai dari perencanaan bagaimana suatu sistem perangkat lunak itu dibutuhkan, mengapa kita butuh itu, ya konteks seperti apa, siapa main usernya dan concern apa yang harus kita penuhi, hingga proses development-nya, siapakah tim-tim yang terlibat, bagaimana blueprint sistemnya, hingga nanti testing dan deployment dan delivery sistem tersebut atau perangkat tersebut kepada user penggunanya. Ya, jadi banyak sekali aspek-aspek di perangkat lunak tersebut yang harus dipikirkan dan tidak hanya dititikberatkan kepada programming saja, karena itu bisa jadi cuma salah satu ya bagian dari tahapan yang harus kita selesaikan dalam kaitannya dengan perangkat. Oke. Nah, ini sebagai contoh saja ya beberapa case ya, beberapa kasus yang kaitannya ketika perangkat lunak itu proses development sebuah perangkat lunak itu tidak dijalankan dengan baik. Yang intinya adalah akan besar kerugian yang akan ada tendensi kerugian besar ketika tahapan-tahapan dalam membangun perangkat lunak tersebut tidak berjalan dengan benar ya. Di sini kan contohnya adalah Mars Climate Orbiter ya, yang kerugiannya wah bisa luar biasa sekali. Jadi
sebagai catatan saja ini teman-teman, bahwa proses pengembangan perangkat lunak tersebut perlu dijalankan dengan baik sesuai dengan disiplin ilmu yang sudah teknik-teknik yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan sesuai dengan karakteristik perangkat lunak yang akan dikembangkan. Oke. Nah, ini kita diskusikan sedikit terkait dengan jenis-jenis perangkat lunak ya. Ada yang namanya perangkat lunak generik, ada juga yang perangkat lunak customized. Nah, kalau generik ini biasanya disebut juga dengan software package atau off the shelf software. Dan ini perangkat lunak generik ini merupakan perangkat lunak dengan spesifikasi umum dan dapat berlaku secara luas. Jadi penggunanya target penggunanya pengguna yang umum, yang menyelesaikan masalah-masalah umum yang dirasakan oleh banyak orang. Contohnya operating system, di mana setiap orang itu perlu operating system ya, untuk menjalankan aplikasi atau software yang ingin digunakan. Dan contoh lain misalnya Microsoft Office ya, untuk menulis dan seterusnya. Nah, kalau perangkat lunak customize itu juga disebut dengan bespoke software atau tailored software ya, atau customized software juga, yang intinya adalah perangkat lunak yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan tertentu yang disesuaikan juga dengan kebutuhan ya tadi organisasi tertentu atau perusahaan tertentu untuk penggunaan yang spesifik. Ya, jadi ini contohnya nih sistem informasi rumah sakit, ya, sistem informasi akademik dan seterusnya. Nah, contoh software yang seperti ini itu disesuaikan dengan bisnis proses masing-masing institusi atau organisasi. Nah, terkadang kan sistem akademik itu memang punya fitur-fitur umum yang bisa digunakan oleh sama ya setiap kampus contohnya universitas. Tapi kan ada alur-alur khusus atau bisnis proses yang spesifik yang sehingga itu nggak bisa digeneralisir menjadi software yang generik. Oke. Nah, ini jenis-jenis perangkat lunak ya, ada yang berbayar, ada juga yang freeware, ada yang free software ya, dan ada yang shareware, malware dan seterusnya. Oke. Nah, ini juga ada kategori ya software system ya, misalnya Windows, Android, kalau browser sudah kita singgung tadi ya, Mozilla, Safari dan seterusnya. Aplikasi ya atau software package itu misalnya Microsoft Office, antivirus contohnya Norton, Smada dan seterusnya, hingga ini software software engineering misalnya Rational. Ini juga banyak ya contoh dan saya yakin teman-teman juga udah sebagian besar familiar dengan software-software yang dijelaskan di sini. Nah, ini singkat saja mungkin ya terkait dengan mitos dan kesalahpahaman mengenai pengembangan perangkat lunak. Ya, ada beberapa mitos sebenarnya yang menyebabkan munculnya kesalahpahaman dalam pekerjaan pengembangan perangkat lunak. Nah, mitos tersebut terbagi berdasarkan sudut pandang. Biasanya ada owner, ada customer, developer, dan pengembangan. Oke. Contoh bahwa perangkat lunak tersebut membangun perangkat lunak tersebut merupakan hal yang sangat simpel dan mudah. Nah, mungkin itu dari sudut pandang tertentu mungkin ya bisa ada mitos seperti itu. Ya, atau mengembangkan perangkat lunak itu nggak perlu dari tahapan-tahapan atau proses yang baku atau sistematis. Yang penting produknya jadi seperti itu. Nah, jadi contoh-contoh seperti itu ya nggak berlaku general ya, dalam artian seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kaitannya contohnya proses pengembangan perangkat lunak nggak menggunakan proses tertentu, tahapan-tahapan tertentu, ya berdasarkan pengalaman yang tadi yang sudah banyak ya dilaporkan juga di artikel ilmiah dan seterusnya, itu malah jadi kerugian ketika produknya jadi, contohnya itu nggak memenuhi requirement-nya, nggak memenuhi objektifnya, sehingga harus ulang lagi sehingga lebih costly, jadi nggak efisien juga. Nah, itu tentu saja, dan ini mungkin menarik untuk dijadikan teman-teman berpikir apa kira-kira mitos-mitos yang terkait perangkat lunak yang bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Nah, silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di sini, ataupun nanti silahkan kalau teman-teman, saya sangat welcome ya jika ada yang ingin diskusi dan pertanyaan, nanti kita bisa diskusi via LMS ya, asinkronus, yang insya Allah akan segera saya balas, dan itu juga pertanyaannya bisa disampaikan ke teman-teman yang lain ya. Jadi nggak harus langsung ke saya seperti itu. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita sekian dulu. Nanti kita diskusi lagi di LMS.
terkait materi pertama ini, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan di materi selanjutnya. Tentunya materinya sudah saya share juga ya di LMS, jadi bisa terbaca terlebih dahulu sebelum pertemuan dimulai. Oke, lebih kurang saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan selamat siang menuju sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.